Detik waktu terus berjalan, berhias gelap dan terang, suka dan duka, tangis dan tawa, tergores bagai lukisan. Saat ini kita akan mengkaji ayat yang berkaitan dengan penghuni neraka minta air, minta makan ke penghuni surga. Jadi merengek-rengek untuk diberi jatah dari surga. Kok bisa? Padahal tempatnya beda. Bisa kalau Allah menghendaki. Jadi kita akan mengkaji surat Al-A'raf ayat 50 sampai 51. An afidu alaina minal ma, limpahkanlah kepada kami sedikit air. Min itu artinya sebagian atau sedikit. Beri sedikit saja air. Au mimma razaqakumullah, atau makanan yang telah dirizkikan Allah kepadamu. Bisa diuncali buah-buahan surga atau makanan. Qalu, mereka penghuni surga itu berkata atau menjawab, innallaha harramahuma, sesungguhnya Allah telah mengharamkan keduanya itu alal kafirin, atas orang-orang kafir. Berarti jelas penghuni surga tidak punya belas kasihan sama sekali kepada orang kafir. Meskipun itu keluarga, tidak ada kasihannya nanti. Jadi sudah dicopot rasa belas kasihan kepada orang-orang kafir. Ini juga menunjukkan bahwa beda di dunia ini, siapa saja itu boleh dikasihani, termasuk jiwa kita ini orang Islam juga punya belas kasihan kepada yang lain. Tetapi kalau sudah di surga nanti sudah tidak punya belas kasihan kepada orang-orang kafir. Termasuk kasih sayang Allah juga tidak ada kepada orang-orang kafir di akhirat. Siapa orang kafir itu? Diberi penjelasan ini. Alladzina takhadhu dinahum lahwan, yaitu orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main, agama godolanan. Ini tanda orang kafir. Jadi kalau hari biasa itu tidak pernah mendekat masjid, bahkan mungkin tidak sholat. Tetapi ketika mendekati pemilu, apalagi mau nyalon, jadi sering ke masjid, sering ke pondok, diperlihatkan di TV mungkin ya, sholatnya itu diperlihatkan. Padahal biasanya mungkin tidak pernah mendekat atau tidak melakukan itu. Hanya pencitraan, itu berarti mempermainkan agama. Berikutnya walaiban, dan senda gurau. Jadi agama dijadikan senda gurau, guyon, dipakai olok-olokan. Wong kok ribet pakai penutup tubuh misalnya, jadi dipakai senda gurau. Berikutnya adalah wa gharrathumul hayatud dunya, kehidupan dunia telah menipu mereka. Artinya tertipu oleh kehidupan dunia, lebih mementingkan dunia daripada agama. Itu berarti ciri-ciri. Nah, kalau ini terkadang juga
orang Islam itu ada tanda-tanda ini. Berarti jangan sampai tanda-tanda ini ada pada diri kita. Sholat ya tertentu tidak dipentingkan misalnya, tapi insya Allah bukan termasuk kita. Senda gurau itu yang untuk bahan olok-olokan agama itu. Jangan sampai dunia mengalahkan akhirat. Jadi dunia mengalahkan kewajiban yang telah diberikan Allah pada kita. Makanya Allah mengancam ini, fal yauma nansahum, maka pada hari kiamat ini kami Allah nansahum, melupakan mereka, kama nasu liqa yaumihim hadza, sebagaimana mereka melupakan pertemuan mereka dengan hari ini. Jadi orang yang tidak mementingkan akhirat itu dianggap orang yang melupakan akhirat. Padahal percaya pada akhirat itu adalah suatu rukun iman yang harus kita laksanakan. Wa ma kanu bi ayatina yajhadun, ini yang keempat. Jadi tanda orang kafir itu adalah mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami. Jadi diingkari. Misalnya termasuk kalau kamu menentang agama, kamu akan mendapatkan siksa. Itu tidak percaya mereka. Jadi terhadap ancaman-ancaman Allah itu tidak takut. Itu berarti tanda-tanda orang kafir. Jadi di sini berarti ada 4 ya tandanya. Sementara di tengah yang kuning itu berarti itu pembalasannya. Ya, kita langsung ke penafsiran. Kalau dulu ya sudah diterangkan tentang surga, diterangkan tentang ashabul a'raf, yaitu penghuni a'raf. Akhirnya semua penghuni a'raf itu sudah masuk surga. Nah, sekarang ini menceritakan tentang orang kafir. Hadza masyhadun, ini adalah salah satu pemandangan min masyahidi su'i ahlin nar yaumal qiyamah. Jadi ini adalah salah satu pemandangan buruk dari penghuni neraka di hari kiamat. Wallahu yukhbiru an dillati ahlin nar. Allah memberitahu tentang hinanya penghuni neraka. Wa su'alihim at-ta'am wasyarab min ahlil jannah. Mereka meminta makanan dan minuman dari penghuni surga. Wa annahum la yujabuna ila dzalik. Mereka tidak dikabulkan permintaannya itu. Jadi permintaannya tidak dikabulkan. Ini berarti siksaan yang berat, yang bertambah berat yang dialami oleh ahli neraka. Jadi bisa diterjemahkan ahli neraka, bisa diterjemahkan penghuni neraka. Pokoknya orang yang memang dimasukkan ke neraka. Wa maknal ayat ini maknanya adalah inna ahlan nar yatlubuna min ahlil jannah. Sesungguhnya penghuni neraka meminta kepada penghuni surga ayyufidu alaihim minan ni'amil katsirah, untuk melimpahkan kepada mereka sebagian dari banyak nikmat allati yatamatta'una biha min syarabin wa ta'amin. Jadi kenikmatan yang mereka nikmati seperti minuman dan makanan. Terus makan terus, menikmati apapun juga enak, tidak pernah berhenti. Itu penduduk surga. Ternyata bisa melihat ya,
bisa melihat ini penduduk neraka disiksa terus itu enak ya. Penduduk surga atau penghuni surga enak, diberi kenikmatan terus, tidak pernah berhenti. Kalau sementara saya disiksa terus, dibakar api neraka terus. Intinya begitu dari ayat tadi. Wa qauluhu, dan firman Allah afidu, yang artinya limpahkanlah, maknahu subbu alaina minal ma au an ni'amisai'il katsir. Mananya adalah curahkan kepada kami sedikit air atau bagian dari kenikmatan yang banyak. Wis saitik ra apa-apa, buah misalnya buah jeruk satu saja misalnya. Sebetulnya afidu itu dari atas ke bawah ya. Subuh dituangkan, dicurahkan, itu dari atas ke bawah. Maksudnya begitu ya. Wa makna qaulihi, dan makna dari firman Allah au mimma razaqakumullah, yaitu sebagian makanan yang telah dirizkikan Allah kepadamu, ai artinya min ghairihi, artinya yang au mimma razaqakumullah itu berarti selain air yang dimaksud itu, dari bagian yang lainnya, bagian selain air. Jadi beri air atau ya ndak air ndak apa-apa, yang penting yang lain, jeruk-jeruk atau apa tuh calo. Fayashmulut ta'am, tapi ini meliputi makanan. Wal asyribah, dan minuman ghairil ma atau ghairul ma ya, selain atau ghairul ma, ini bedal dari ta'am, selain air ya. Pokoknya apapun juga tidak apa-apa kalau tidak bisa memberi air. Wa qad istaghasu bihim, sungguh mereka telah meminta kepada penghuni surga, ma'a ilmihim annahum la yujabuna abadan, meskipun mereka tahu bahwa tidak akan dikabulkan untuk selama-lamanya. Aslinya ya sadar, tapi ya tetap jaluk karena butuh ya. Bisa babil khiyarati min amrihi, disebabkan kebingungan dalam menghadapi urusan mereka. Khiyarah pakai hak itu berarti bingung. Kalau kho itu berarti pilihan. Maka nenek ngaji hak dan kho harus beda. Ya. Jadi artinya beda. Walisyiddati hajatihim ilal ma', dan mereka sangat butuh terhadap air. Kama yaf'alu kullu muttarrin kal ghariqi wa ghairih. Ini seperti dilakukan oleh setiap orang yang terdesak, seperti orang yang tenggelam dan lainnya. Jadi sebetulnya tidak akan diberi, tetapi tetap minta. Ibarat orang yang tenggelam, dia tahu bahwa rumput itu tidak bisa dipakai bergantung untuk minggir ketika tenggelam, tapi dia karena terpaksa ya, sepakat ada rumput jadi diganduli kan. Padahal ketika diganduli itu tetap lepas. Wa qauluhu afidu, dan firman Allah limpahkanlah, fihi dalilun ala annal jannah fauqan nar. Ini bukti bahwa surga itu berada di atas neraka. Ya. Jadi gambaran para ahli tafsir memahami ayat-ayat Al-Quran yang ada, itu berarti neraka itu jurang.
itu berarti di bawah. Yang ngerti jurang ya, di bawah. Sementara surga itu bagaikan hidup di bebukitan ya. Bukit-bukit yang semakin tinggi itu berarti semakin bagus surganya. Jadi malah surga yang terbaik adalah surga yang tertinggi. Jadi di dalam hadis sahih disebutkan inna fil jannati mi'atu darajah, bahwa surga itu tingkatannya ada 100 derajat. A'laha yang paling tinggi itu namanya surga Firdaus ya. A'laha arsyur rahman, di atas surga Firdaus itu ada arsnya Allah. Wa tufajjarul anhar al-arba'ah minha. Jadi sungai surga yang jumlahnya ada 4 itu sumbernya berasal dari surga Firdaus. Sumber memiliki surga-surga yang lain itu berarti sumbernya di surga Firdaus. Fa idza sa'altumullah fas'alul firdaus. Kalau kamu minta kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Ojo ngerti mlebu surga. Mintanya disuruh minta surga Firdaus. Ini harus diimbangi dengan amalannya. Ya, amalan juga diimbangi dengan amalan yang bagus. Jadi surga Firdaus itu yang istimewa, berarti kalau ingin masuk ke sana harus istimewa. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas berkata, lamma sara ashabul a'raf ilal jannah, ketika penghuni a'raf telah masuk surga. Sebelumnya kan dijelaskan tentang a'raf ya. Orang yang baiknya sama dengan keburukannya, tetapi maksudnya dia juga orang yang mentauhidkan Allah, orang Islam, jadi mengakui kebenaran Islam, tetapi baik dan buruknya itu sama sehingga harus ditahan dulu di Araf. Namun kemudian ada keputusan silakan masuk surga. Maka toma'a ahlun nar bi farojin ba'dal yaksi. Maka penghuni neraka sangat berharap mendapatkan kebebasan setelah putus asa. Tidak masuk surga tidak apa-apa, saya cukup dimasukkan di A'raf tidak apa-apa, pokoknya aja disiksa. Jadi sampai di situ. Dengan harapan kalau penduduk A'raf atau penghuni A'raf itu bisa masuk surga, dia bisa bergeser ke A'raf gitu, ke pagarnya atau ke pembatas antara surga dan neraka. Karena putus asa tidak bisa lepas dari siksa. Selain itu, faqalu, mereka penghuni neraka itu berkata, ya Rabbana, wahai Tuhan kami, innalana qarabatun min ahlil jannah, sesungguhnya kami mempunyai keluarga yang ada di surga. Fa'adzin lana, maka izinkan kami, hatta narahum wa nukallimuhum. Jadi kami untuk melihat mereka dan berbicara dengan mereka. Jadi dianggap di akhirat itu masih ada persahabatan, ada kekeluargaan. Izinkan saya bisa ngomong dan bisa melihat keluarga kami di dunia. Kok di neraka tidak ada, pasti masuk surga. Fa'amarullahul jannah fatazahzahat, lalu Allah memerintahkan surga, maka surga itu bergeser, artinya mendekat ke neraka, tapi masih di atas neraka ya. Ini menurut riwayat siapa tadi? Ibnu Abbas.
Summa nadhara ahlu jahannama ila qarabatihim fil jannah. Kemudian penghuni jahanam melihat kerabat-kerabatnya yang di surga. Wa ma hum fihi minan na'im, dengan kenikmatan yang ada pada mereka. Ternyata bisa melihat kerabatnya yang berada di surga dengan penuh kenikmatan itu. Fa'arafuhum, maka penghuni neraka mengenali mereka. Lah itu kan saudara saya, itu kan bapak ibu saya di surga, tapi saya kok di neraka. Jadi mengenali. Wa nadhara ahlul jannah ila qarabatihim, penghuni surga memandang kerabat mereka. Min ahli jahannam, dari penghuni jahannam. Tapi falam ya'rifuhum, namun mereka tidak mengenalinya. Kalau orang surga tidak mengenali ahli neraka. Kenapa? Waqatis waddat wujuhum, muka-muka mereka hitam. Wasaru khalqan akhar, dan mereka telah menjadi makhluk berbentuk lain. Wis ora rupa menungso karena dibakar di dalam neraka. Fanada ashabun nar ashabal jannah, maka penghuni neraka menyeru penghuni surga. Bi asma'ihim, dengan menyebut nama-nama mereka. Jadi keluarganya misalnya, Muhammad, saya minta air gitu. Wa qalu afidu alaina minal ma, tuangkan kepada kami sedikit air. Padahal keluarga sendiri, dulu keluarganya di bumi ya, tetapi tidak mengenal. Jadi yang di surga tidak mengenal. Wa inna ma talabul ma khosoh, mereka hanya meminta air. Khosoh itu khusus, hanya ya. Lisyiddati ma fi bawatinihim minal ihtiraq wal lahib, karena dalam perut mereka terasa sangat terbakar dan bergejolak. Jadi sehari-hari itu dibakar, bahkan minta minum, diberi minum air yang sangat panas atau mendidih. Termasuk bisa babi syiddati harri jahannam, disebabkan panas jahannam yang dahsyat, syiddah yang dahsyat. Itu setiap hari tidak pernah berhenti, kholidina fiha, selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik ya. Sampai keluarganya disuruh nama, kamu siapa? Saya ini tidak percaya sampai. Ya, terus kemudian ada ucapan tadi, innallaha harramahuma 'alal kafirin, sesungguhnya Allah mengharamkan keduanya ini untuk orang-orang kafir. Wa hadzal qaulu yadullu ala annahum talabul ma, ucapan ini menunjukkan bahwa mereka meminta air ma'a jawazil husul, dengan harapan akan berhasil. Wa qala al-akharun, dan yang lain itu berkata bal ma'al ya'si, bahkan disertai putus asa. Li'annahum qad arafu dawama iqabihim, karena mereka telah yakin akan abadinya siksa buat mereka. Mbak menawa dikabulno, tapi asal ini sudah sadar bahwa tidak akan dikabulkan. Wa qala Sa'id bin Jubair fi hadhil ayat, Sa'id bin Jubair berpendapat berkaitan dengan ayat ini. Yunadir rajul abahu au akhahu. Jadi ada seorang laki-laki memanggil ayahnya dan saudaranya. Ayahnya sendiri juga tidak memberi, saudaranya juga tidak memberi, karena di akhirat orang
beriman dan orang kafir itu sudah beda. Jadi orang beriman tidak punya belas kasihan kepada orang kafir di dunia, walaupun itu anaknya, walaupun itu saudaranya. Kalau di dunia ibu-ibu itu umpamane oleh jajan, iki senengane anakku iki dipangan to ora? Ndak dipangan, ada digembol, digomule. Iki senengane anakku. Dia sampai tidak makan. Tetapi di akhirat nanti tidak ada itu. Makanya anaknya kafir juga sudah tidak akan diberi. Fayaqulu lahu, maka ahli neraka itu berkata kepadanya, kepada ayahnya atau ibunya atau saudaranya, qad ikhtaraq tu, sungguh saya telah terbakar, faqdi alayya minal ma, limpahkan kepadaku sedikit air, saidik wae. Fayuqalu lahum, maka dikatakan kepada mereka, ajibuhum. Jadi ada suara, ini tidak dijelaskan dari siapa. Ada suara yang berkata kepada ahli surga, ajibuhum, kabulkan permintaan mereka. Fayaquluna, maka mereka ahli surga itu berkata, innallaha harramahuma 'alal kafirin, sesungguhnya Allah telah mengharamkan keduanya, air dan rizki yang lain itu atas orang-orang kafir. Jadi ahli neraka itu tegas, haram ini untuk orang-orang kafir. Maksudnya kafir di dunianya, diberi kesempatan sampai mati masih tetap kafir. Wa makna qaulu ta'ala, dan makna firman Allah Ta'ala, qalu, mereka berkata, innallaha harrama 'alal kafirin. Ini artinya adalah qala ahlul jannah, penghuni surga berkata, innallaha mana'al kuffar, sesungguhnya Allah melarang orang-orang kafir, syarabil jannah wa tu'amiha, untuk menikmati atau mendapatkan minuman dan makanan surga. Jadi haram ini juga larangan, artinya tidak boleh, sedikit pun tidak boleh menetes ke orang-orang kafir. Jadi ini menunjukkan iman itu sangat penting, karena orang yang punya iman kebaikannya dicatat oleh Allah. Kalau tidak punya iman, melakukan kebaikan tidak catat. Summa wasafallahu ta'ala al-kafirin, kemudian Allah Ta'ala menerangkan atau mensifati ciri-ciri orang kafir, bima kanu ya'tamiduna fid dunya, yaitu mereka yang bersandar kepada dunia. Jadi dengan kekayaannya, dengan teman yang dimiliki di dunia, kerabat yang banyak, mungkin bisa dijadikan sandaran untuk kehidupan akhirat. Yaitu bittikhadimuddin la'iba wa lahwa. Jadi orang kafir tandanya menjadikan agama sebagai permainan dan senda gurau. Waqtirarihim biddin waqtirarihim bid dunya wa zinataha wa zuhrufatiha. Mereka tertipu dengan dunia, perhiasannya dan pernak-perniknya. Jadi urip untuk mengumpulkan dunia, untuk sibuk dengan dunia. Rumah sudah bagus itu dibongkar karena punya uang, diperbaiki lagi. Setelah jadi ditinggal mati. Ternyata sudah ditinggal.
Jadi hanya memperbaiki rumah atau gonta-ganti mobil, gonta-ganti pakaian. Amma umiru bihi minal amali lil akhirah. Jadi tertipu dunia, perhiasannya dan pernak-perniknya itu daripada perkara yang diperintahkan, yaitu beramal untuk akhirat. Maka dalam ayat tadi disebutkan alladzina takhadhu dinahum lahwa wa laiba wa gharrathumul hayatud dunya wa zinatah. Jadi tertipu oleh kehidupan dunia. Padahal hidup ini intinya yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi inti yang diperintahkan di dunia ini adalah untuk beribadah. Ibadah tidak dilakukan. Tapi ada yang mengatakan lain, selain ibadah sebetulnya tugas kita ini untuk memakmurkan bumi. Ya. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Artinya mengatur bumi menjadi baik. Ini yang dirumuskan di dalam keputusan Muhammadiyah itu ada gitu. Jadi tugas manusia sebagai pribadi itu beribadah kepada Allah, tetapi kalau berkaitan dengan urusan sosial itu berarti menggunakan ayat itu menjadi pemimpin di muka bumi ini. Jadi kita ini pemimpin, ya, pemimpin keluarga, pemimpin diri sendiri itu minimal bisa memimpin orang lain. Ini juga sesuai dengan permintaan kita. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Hendaknya kita ini menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi menjadi pemimpin itu termasuk misi kita diutus di bumi ini. Ya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ai inna haula'il kufar tula'ibuna bidinihim. Tadi kalau diterjemahkan ya sesungguhnya mereka orang-orang kafir itu mempermainkan agama mereka. Wa ma kanu bi mujiddin. Mereka tidak bersungguh-sungguh dalam beragama. Jadi ya tadi saya katakan mungkin biasanya tidak pernah mendekat ke masjid, tapi ketika akan pemilu ini dekat dengan masjid. Tidak pernah sholawatan ke pemilu, sholawatan. Awit takhadullah wa walla ibadinan li anfusihim, atau mereka menjadikan agama sebagai senda gurau dan permainan untuk diri mereka sendiri. Wa ja'alu dinahum a'malan la tuzakkil anfus wa la tufid, dan menjadikan agama mereka sebagai amalan yang tidak untuk mensucikan diri dan tidak bermanfaat. Jadi dia hanya lahiriah saja, terlihat seakan-akan mengamalkan agama tapi hanya pencitraan. Ini berarti mempermainkan agama. Padahal pada dasarnya melakukan agama itu adalah untuk mensucikan diri, tuzakihim. Jadi untuk mensucikan. Orang diwajibkan untuk melakukan sholat 5 waktu sehari semalam itu supaya diampuni dosa, itu yang harian misalnya. Termasuk puasa itu tahunan. Bagi orang laki-laki berarti mingguan harus sholat Jum'ah, itu adalah untuk mensucikan diri, dan itu sangat bermanfaat demi akhiratnya. Tetapi orang yang mempermainkan agama, pokoknya tidak ingin pahala, tidak ingin diampuni dosa, pokoknya terlihat dia itu seakan-akan menjalankan agama, ya pencitraan tadi. Termasuk tidak untuk mendekatkan diri kepada Allah.
Bal hiya lahwun, bahkan dia amal perbuatan itu hanya dibuat permainan. Sendagura ya lahwun itu. Yusghilul insan anil jiddi, yang menyibukkan manusia dari bersungguh-sungguh. Aula'bun, atau sebagai permainan, la yuqsadu minhu faidah sahihah, tidak dimaksudkan untuk memberi manfaat yang benar. Karena pada dasarnya tadi ya, semua yang kita lakukan itu akan berfaedah, bermanfaat di akhirat, asalkan satu syarat amal soleh itu. Amal dikatakan soleh itu satu, ikhlas karena Allah. Itulah makna iman, ikhlas. Yang kedua, sesuai dengan tuntunan. Lah ikhlasnya ini kadang-kadang tidak akan mendapatkan pahala. Innamal a'malu binniyat. Amal itu harus disertai niat yang tulus, ikhlas karena Allah. Fahya ka'amalil atfal, amalan itu seperti perbuatan anak kecil. Anak kecil pokoknya melakukan sesuatu ya untuk permainan aja, dolanan, supaya bar kesel ya, ditinggal, tidak ingin mendapatkan pahala. Waqtaru fil hayati dunya bisahawatiha wa zakharifiha wa zinataha wa ladzatiha minal haram wal halal. Mereka tertipu dalam kehidupan dunia dengan syahwat-syahwatnya, pernak-perniknya, perhiasannya, dan kelezatannya dari yang haram dan halal. Ya, artinya terkadang tidak memperhatikan itu halal atau haramnya. Pokoknya yang diopeni itu ya, dia terkesan menjadi orang hebat, ya, dipuji orang, pokoknya demi dunia, tidak ada yang tulus ikhlas karena Allah. Li'annal insan yatma'u fi tulil umri, karena manusia berharap agar panjang umurnya. Ya boleh ingin panjang umur, tetapi kadang-kadang itu diberi panjang umur tujuannya hanya ya, demi senang dunia. Padahal yang baik ya, permintaan panjang umur itu tidak ada contohnya. Yang ada adalah diberi umur yang bermanfaat. Duweni umur piro-piro ora apa-apa. Karena sebetulnya kematian itu bukan suatu yang berakhirnya kenikmatan dah. Tapi kematian itu sebetulnya adalah pindah dari alam kesusahan ke kenikmatan bagi orang yang beriman. Jadi tenang orang beriman mati tambah. Jadi tidak punya payah, rasa payah untuk mendapatkan dunia ini. Karena dunia ini harus diperoleh dengan susah payah. Wis ana panganan ora dijukuk ya ora mlebu. Tidak bisa dinikmati. Padahal sudah di depannya, harus diambil. Ini artinya harus tetap berusaha terus ketika dunia. Kalau di akhirat tinggal menikmati. Dan dunia itu sebetulnya prinsipnya adalah untuk menambah kebaikan, sebagaimana doa yang dari Nabi, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, jadikanlah dunia untuk menambah kebaikan. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr, dan kematian itu berhenti dari mendapatkan keburukan. Nah, itu semangat kita. Sudah hafal doa itu ya. Jadi ada Allahumma aslih li fi dini huwa ismatu amri waslih li dunya allati fiha ma'ashi waslih li akhirati la yamati waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Perbaiki agama saya itu sebagai sandaran hidup kami. Perbaiki dunia saya
itu karena itu tempat hidup kami. Perbaiki akhirat saya karena tujuan hidup kami. Dan jadikanlah hidup untuk menambah kebaikan, kematian berhenti dari mendapatkan keburukan. Golek ini Google anaknya. Waslih li. Dimulai dari itu. Aslih li. Jadi hanya itu ya, artinya terkadang itu orang inginnya panjang umur, husnil aisi, bagus kehidupannya. Ais itu ekonominya ya, kemakmuran. Wa kasratil mal, banyak harta, wa kuwatil jah, dan tinggi pangkatnya. Kuat itu kuat tapi karena pangkat ya tinggi. Wal syiddati raghbati fi hadil asya, karena dia cinta dengan segala sesuatu, yasiru mahjuban an talabiddin, yang membuat dia tertutup untuk mencari agama. Maka beruntung ya kita ini istiqomah untuk ya mencari agama. Ini dalam rangka koreksi diri. Soalnya terkadang tidak ada kajian-kajian semacam ini terus kita lupa terhadap kewajiban inti. Kita ini hidup di dunia hanya mampir, bukan tujuan loh di dunia ini. Mampir sementara kita akan pulang di akhirat, ke akhirat nanti. Jadi bukan rumah kita nih, rumah mampir sebentar nih. Ghorqan an talabid dunya. Jadi akhirnya tenggelam dalam mencari dunia. Ya tadi golek duit weh. Nek wis oleh duit nggo dandani omah, padahal itu akan ditinggal. Sudah yakin akan ditinggal. Tapi artinya ya tidak apa-apa meninggalkan harta, meninggalkan rumah, tidak apa-apa. Tapi jangan sampai mencintai. Termasuk jangan terlalu khawatir anak kita nanti makan apa. Ya seluruhnya Allah. Wa kana jazaa'u tala'ib wal lahwi wal ghurur ma qala ta'ala. Maka balasan mempermainkan senda gurau dan tertipu oleh kehidupan dunia tadi itu adalah sebagaimana yang difirmankan Allah, fal yauma nansahum, maka pada hari kiamat ini kami melupakan mereka, ayyum amiluhum muamalata man nasiyahum minal khair, artinya Allah akan memperlakukan mereka dengan perlakuan seperti melupakan kebaikan. Li'annahu ta'ala la yashuddu an amali syai'un wa la yansahu, padahal bagi Allah tidak ada sesuatu yang luput dari ilmunya dan tidak ada yang dilupakannya. Ini sebagai apa sih kiasan. Jadi kami Allah melupakan itu bukan Allah melupa, tetapi ini adalah suatu istilah saja. Termasuk pada ayat lain juga ada yang menyebutkan melupakan. Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami maka kamu melupakannya, dan begitu pula kami ini hari ini kamu pun dilupakan. Makanya fal yauma nansahum, jadi makna dari firman Allah, maka pada hari kiamat ini kami melupakan mereka. Ini artinya nu'amiluhum mu'amalata syai'il mansi. Ini artinya adalah kami akan memperlakukan mereka seperti memperlakukan sesuatu yang dilupakan. Seperti anak kecil yang dilupakan ibunya, jadi hidup keleleran, tidak ada yang ngurusi. Nah, semacam itu. Padahal sebetulnya ibu juga tidak lupa, tetapi ingat hanya tidak diurusi, itu berarti dilupakan. Jadi firman Allah, kama nasuliqa yaumihim hadza, sebagaimana mereka melupakan pertemuan mereka dengan hari ini seperti mereka memperlakukan pertemuan dengan Allah seperti perlakuan orang-orang yang lupa, maka tidak ada yang terlintas dalam benak mereka dan tidak memperhatikannya. Ini disebabkan mereka ini
tidak ingat akhirat, tidak ingat Allah. Jadi seperti mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan menolak perkara yang dibawa oleh para rasul. Jadi mengingkari ayat Allah, menolak yang dibawa rasul, itu berarti dianggap melupakan Allah, melupakan hari kiamat. Kesimpulannya, anna Allah ta'ala yatrukuhum fi adzabin nar. Sesungguhnya Allah ta'ala membiarkan mereka dalam siksa neraka. Kama tarakul amal fid dunya, seperti mereka meninggalkan amal perbuatan di dunia. Liliko illah yaumal qiyamah, untuk bekal bertemu Allah di hari kiamat. Wa kama jahadu bi ayatillah, seperti mereka telah mengingkari ayat-ayat Allah. Dan mungkin yang sering kita hafalkan itu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasullaha fansahum. Jadi jangan kamu seperti orang yang melupakan Allah sehingga Allah akhirnya melupakan kamu. Ini diantaranya. Saya kira cukup.